Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriani, nomor stambuk A1H1191019, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar ini meliputi 3 hal. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar. Yang kedua, menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi sekarang istilah ini sudah sering dipakai pada berbagai bidang termasuk pembelajaran. Strategi pembelajaran didefinisikan dengan sebuah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meraih tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, fungsi tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama, fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran yaitu memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada beberapa jenis-jenis dari strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Ini adalah jenis strategi pembelajaran dengan kadar memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi, tetapi strategi ini seringkali dipakai. Contohnya, strategi pembelajaran langsung yaitu suatu ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit dan latihan, dan juga demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Ini adalah jenis strategi pembelajaran yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi karena guru memiliki peran sebagai penyelidikan, penggambaran inferensi data, dan pembentukan hipotesis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Jenis strategi pembelajaran ini interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar dengan cara suatu pengalaman adalah strategi pembelajaran memakai sekuen induktif yang mengarah pada pusat siswa dan juga orientasinya pada suatu kegiatan. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun adanya inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Selanjutnya, tipe-tipe belajar. Tipe belajar yang pertama, tipe belajar visual. Bagi siswa yang bertipe belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan visual. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Selanjutnya, ciri-ciri tipe belajar visual. Yang pertama itu bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dan berpakaian atau berprestasi. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keenam, membaca cepat dan tekun.
Yang ketujuh, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata. Yang kedelapan, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kesembilan, lebih suka musik daripada seni. Yang kesepuluh, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Yang kedua, tipe belajar auditif. Siswa yang bertipe auditif mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Karena akan sia-sialah guru yang menerangkan kepada siswa tuli, walaupun tersebut menerangkan dengan lantang, jelas, dan dengan intonasi yang tepat. Ciri-ciri tipe belajar auditif yaitu yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Yang kedua, penampilan rapi. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keenam, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Tipe yang ketiga, tipe belajar kinestetik. Tipe belajar ini, siswa yang bertipe belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Ciri-ciri tipe belajar kinestetik yaitu yang pertama, berbicara perlahan. Yang kedua, penampilan rapi. Yang ketiga, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Yang keempat, belajar melalui memanipulasi dan praktek. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang keenam, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang ketujuh, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang keempat, tipe belajar taktil. Taktil artinya rabaan atau sentuhan. Siswa yang seperti ini penyerapan hasil pendidikannya melalui alat peraba, yaitu tangan atau kulit. Contohnya, mengatur ruang ibadah, menentukan buah-buahan yang rusak atau busuk. Yang kelima itu tipe belajar olfaktoris. Keberhasilan siswa yang bertipe olfaktoris tergantung pada alat indera pencium. Tipe siswa ini sangat cepat menyesuaikan dirinya dengan suasana baru lingkungan. Siswa tipe ini akan cocok bila bekerja di laboratorium. Tipe yang keenam, tipe belajar gustatif. Siswa yang bertipe gustatif atau kemampuan mencicipi adalah mereka yang mencirikan belajarnya lebih mengandalkan kecapan lidah. Mereka akan lebih cepat memahami apa yang dipelajarinya melalui indera kecapnya. Tipe yang ketujuh, tipe belajar kombinatif. Siswa yang bertipe kombinatif adalah siswa yang dapat dan mampu mengikuti pelajaran dengan menggunakan lebih dari satu alat indera. Ia dapat menerima pelajaran dengan mata dan telinga sekaligus ketika belajar. Karena banyak ragam tipe belajar siswa, maka kita sebagai pendidik hendaknya mengenali betul anak didik kita dan hendaknya pendidik memiliki berbagai metode mengajar agar siswa dapat menerima atau mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya dengan seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan,
yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student centered approach, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher centered approach, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Fungsi bagi suatu pembelajaran adalah yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 4. Mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.